Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia rasanya bisa berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Yang kali ini kita akan membahas sebuah konsep pengembangan diri manusia ya dari sudut pandang talent mapping ya. Jadi kali ini saya akan membagikan ke Anda sekalian bagaimana khasanah ilmu talent mapping ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan potensi manusia. Ya, izinkan saya untuk share screen. Ini dia materi kita seputar introduction of talent mapping. Jadi ini bagian pengenalannya tentang talent mapping. Ada beberapa poin yang akan kita diskusikan ya. Yang pertama, saya tertarik bagaimana talent mapping itu memahami manusia ya. Karena jujur bahwa talent mapping itu hadir ya di negeri ini sebagai solusi untuk penyelesaian pengembangan diri manusia ya. Bagaimana dengan talent mapping banyak orang yang tercerahkan ya, banyak orang yang semakin sadar dan paham tentang dirinya, kemudian dia bisa memprediksi ya apa peran-peran terbaik yang akan dia jalani dalam kehidupan. Oke, bagaimana sih talent mapping itu memahami manusia? Ya, ini dia yang pertama, bahwa talent mapping itu punya prinsip nurturing nature ya. Bagaimana mengolah yang sudah ada, yang sudah dititipkan oleh Allah dalam diri setiap orang. Nah, nurturing nature ya. Jadi menemukan ya, atau bisa jadi menggali karena selama ini tertutup oleh kesibukan ya, tertutup oleh ketidakpahaman ya, tertutup oleh kesalahan-kesalahan sehingga kita menjadi tidak sadar dengan diri kita sendiri. Kita tidak pekat dengan diri kita sendiri. Kita tidak paham tentang diri kita sendiri dan kita tidak kenal dengan diri kita sendiri sehingga akhirnya kita bingung pada wilayah mana yang harus kita kembangkan, potensi apa yang harus kita gali, yang kita pertajam ya. Nah, disinilah talent mapping ya hadir untuk membantu manusia untuk menemukan siapa dirinya kembali, menggali ya, mengelacak kembali, kemudian bertahap secara pelan-pelan mengembangkan, menyadarkan sehingga menemukan peran yang sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Nah, kemudian menurut talent mapping ya manusia itu limited edition ya, unik satu-satunya gitu ya. Saya beda dengan Anda gitu, Anda berbeda dengan dia. Kemudian bahkan saudara kembar sekalipun juga berbeda dengan saudaranya yang satu itu gitu. Jadi setiap orang itu unik yang diciptakan oleh Allah yang juga memiliki fitur unik, atau dalam bahasa talent mapping fitur unik itu berupa bakat, bukan ras ya, warna kulit, bukan agama gitu, tapi bakat yang sesuai dengan untuk apa manusia itu diciptakan. Nah, seperti petani ya, fitur uniknya tentu terlihat dari peralatannya ya, bajak gitu ya, cangkul ya, arit ya, mesin semai dan sebagainya, mesin panen dan sebagainya. Dokter juga ya, dilengkapi dengan stetoskop, kemudian obat, suntik dan sebagainya. Tentara juga demikian, ada senjata ya, ada peralatan-peralatan perang lainnya. Nah, pekerjaan atau karir terbaik seseorang tentunya selalu terkait dengan fitur unik itu atau bakat itu. Ya, seperti seorang yang bekerja di bidang keuangan tentunya sifat atau kepribadian yang sangat dibutuhkan adalah teliti ya, kehati-hatian. Kerja lebih fokus ya, karena uangnya yang dihitung uang orang gitu. Kalau hilang keselip gitu ya, angkanya selisih itu kan laporannya juga menjadi berbeda gitu. Nah, kemudian filosofi atau mindset strengthen your strength ya. Jadi kadang kesalahan kita adalah kita sudah tidak mengenal diri, akhirnya kita tidak bisa mengembangkan sisi mana yang perlu kita asah gitu ya. Seperti simbol kapak ini ya. Kira-kira sisi mana yang perlu kita asah sehingga kerja kita menebang pohon itu jauh lebih produktif ya.
Apakah bagian gagangnya yang kita asah gitu, atau bagian punggung kapaknya yang tebal itu kita asah gitu, atau bagian runcingnya. Ya, kita sepakat, semua orang sepakat, manusia normal sepakat bahwa satu-satunya sisi yang perlu kita asah adalah sisi tajamnya, ya. Sehingga intensitas kita mengasah, tepatnya kita mengasah, posisi mengasah yang pas gitu ya. Akhirnya kita bisa menebang pohon lebih maksimal, lebih banyak lagi. Begitu juga dengan talent mapping, ketika kita mengenali diri kita dengan baik, akhirnya kita bisa mengasah, mengembangkan potensi yang sudah dititipkan oleh Tuhan itu dengan maksimal, ya. Nah, kemudian yang kedua dalam talent mapping itu menggunakan pendekatan strength based approach. Ya. Tadi ibarat kapak tadi, yang diasah adalah sisi tajamnya. Jadi strength based yang dilatih adalah sisi kuatnya. Jadi strength based itu orientasinya adalah temukan kekuatan, karena ketika kekuatan itu dikerjakan ya seseorang itu akan semakin kuat. Ya, itulah strength based approach. Dan orang menurut Buckingham ya, dengan bukunya Now Discover Yourself, orang berkembang lebih cepat di bidang bakat terkuat mereka daripada di bidang kelemahan yang mereka miliki. Namun pada kenyataannya banyak orang yang melakukan pekerjaan di bidang yang terlemahnya gitu. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan bagaimana berusaha untuk melatih ya timnya, karyawannya untuk mengasah kelemahannya untuk mencapai target tertentu. Dan faktanya memang tidak begitu banyak perubahan ya. Akhirnya kebiasaan itu kembali lagi ya. Karena sekali lagi strength based approach menggunakan prinsip yang diasah adalah sisi tajamnya, yang dikembangkan adalah sisi kuatnya, yang dikuatkan adalah sisi kekuatannya begitu. Nah, Buckingham dan Kaufman ya, dia membandingkan antara defisit ya, paradigm dengan strength based gitu. Bedanya apa sih? Kalau di defisit, tiap orang mampu belajar untuk bisa kompeten di segala bidang gitu ya. Nah, kalau strength tidak gitu. Bagi strength paradigm adalah talent dan minat seseorang bersifat unik dan tahan lama, dan itulah yang perlu diajarkan, dan itulah perlu dilatih ya. Sehingga apa? Sehingga orang kompeten atau kuat di bidang yang memang dia punya bakatnya ya begitu. Jadi bagi strength based approach tidak semua orang bisa kompeten dalam banyak hal atau semua hal. Atau yang kedua menurut defisit, ruang yang perlu diperbaiki adalah ruang untuk berkembang ya. Yaitu pada area yang lemah gitu. Jadi ya kita perbaiki dulu kelemahannya sehingga itu bisa berkembang ya. Seseorang bisa berkembang. Dan pada kenyataannya tidak semua orang mampu untuk menjadi kompeten di segala bidang ya dengan hanya belajar atau mengikuti diklat dalam waktu yang sangat-sangat terbatas gitu. Akhirnya apa ya, pola lama kembali lagi gitu. Memang dia tidak teliti ya, diserahkan keuangan ya tidak optimal. Dia orangnya tidak kerja keras ya, dipaksa untuk achieve target penjualan ya tidak achieve target. Kenapa? Karena memang kepribadiannya bukan orang yang sebagai achiever ya, pengejar target dan sebagainya. Nah, bagi strength base ya ruang terbaik bagi seorang untuk berkembang adalah pada area kekuatannya. Karena setiap individu itu unik, maka tentunya atasan, ya, orang tua, gitu, guru, lebih melihat pada sisi kekuatan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian mengeksplorasi bakat-bakat itu sehingga menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk produktivitas. Nah, talent mapping sangat-sangat dipengaruhi oleh penelitian Gallup, di mana riset 25 tahun ini menunjukkan bahwa SDM terbaik di sebuah perusahaan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh karyawan yang memang punya kinerja yang juga terbaik ya. Jadi perusahaan hebat itu hanya bisa diwujudkan, dihasilkan oleh karyawan yang juga punya pekerjaan yang terbaik dengan kinerja mereka yang juga terbaik. Dan faktanya karyawan yang bekerja dengan maksimal, dengan kinerja baik itu ya hanya karyawan yang memang ya, sesuai antara potensi dengan pekerjaannya. Ya, jadi ada kesesuaian antara tugas dengan ciri-ciri yang mereka miliki. Ya, atau bahasa talent mappingnya adalah bakat yang mereka miliki.
seperti tadi ya, orang yang teliti ya diserahkan keuangan, ya. Orang yang achiever ya diserahkan target penjualan, ya. Kemudian orang yang rapih, teratur diserahkan administrasi gitu. Kemudian orang yang peka, orang yang mudah sekali semangat untuk mengembangkan tim orang lain ya diserahkan bagian SDM gitu. Dan sebagainya ya. Jadi menurut Gallup ada kesesuaian antara tugas dengan kepribadian. Itulah karyawan terbaik. Karyawan terbaik ketika bekerja, dia akan menciptakan lingkungan kerja dan perusahaan yang juga terbaik. Nah, kemudian selanjutnya talent mapping sudah berjalan sangat panjang ya. Sudah dari 2003 ya, sudah 17 tahun. Tentunya banyak sejarah, banyak perjalanan, banyak pengalaman yang bisa kita ceritakan. Ya, yang pertama, tentunya kita sangat-sangat appreciate ya, sangat-sangat menghargai karya dan jasa besar dari sang petemu ya, Abah Rama Royani, seorang insinyur lulusan ITB ya, yang punya pengalaman banyak di bidang korporasi, yang akhirnya merasa bahwa dirinya bukan seorang direktur ya, seorang leader company ya, tapi beliau merasa saya adalah seorang guru yang ingin menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu lebih banyak lagi. Itulah mengapa beliau berusaha untuk menciptakan, melahirkan talent mapping ini, bagian dari panggilan hidup beliau sebagai seorang guru. Nah, menurut cerita beliau ya talent mapping ini lahir dari ketidaksengajaan, karena beliau mengajar di kampus di bidang pengembangan SDM ya. Kemudian mahasiswa beliau menanyakan tentang bagaimana menemukan jalan sukses, bagaimana bisa hidup sukses, ya, bagaimana bisa mengembangkan potensi, menemukan diri dan sebagainya. Akhirnya itulah dorongan yang memaksa ya, sehingga beliau mencari literatur untuk menemukan bagaimana sih cara mudah untuk mengenali diri dan mengasah potensi. Ya, akhirnya lahirlah talent mapping hingga sekarang. Nah, kemudian hal menarik lagi yang disampaikan oleh Muhammad Firman, ya, Mas Muhammad Firman, beliau adalah sekjen dari Santri Talent Mapping. Beliau mengatakan bahwa talent mapping itu ya berupa cermin datar, ya, bukan cembung, bukan cekung, yang sangat jelas sekali merepresentasikan diri kita gitu. Talent mapping dengan pertanyaan-pertanyaannya, ya, dengan pernyataan-pernyataan yang kita isi di asesmennya, itu menjadikan kita seseorang yang benar-benar clear ya, utuh ketika bercermin itu. Jadi talent mapping cermin datar yang menyajikan diri kita apa adanya, dan itu berdasarkan dari konfirmasi diri kita sendiri terhadap tes yang kita isikan. Ya, jadi bukan representasi dari orang lain, bukan dari olah talent mapping sendiri ya, tidak. Tapi memang itu mewakili diri kita apa adanya. Nah, konsep dasarnya talent mapping adalah sebuah asesmen kepribadian atau manajemen tools ya, yang menggambarkan pola pikir, pola perasaan dan berperilaku seseorang yang produktif ya, atau sifat-sifat seseorang yang produktif. Sehingga dengan gambaran-gambaran pola pikir, pola perasaan, berperilaku itu kita bisa memprediksi ya, kira-kira potensi apa nih yang bisa dikembangkan, kekuatan apa yang bisa dioptimalkan, sehingga bisa memilih pekerjaan, jurusan, ya, peran, karir apa yang cocok dengan diri seseorang. Jadi konsep dasarnya adalah talent mapping itu mendeskripsikan ya, kepribadian seseorang, kemudian memprediksi kira-kira peran atau karir apa yang cocok ya untuk dikembangkan di masa depan. Nah, kalau kita melakukan talent mapping assessment ya versi lengkap, kita akan mendapatkan beberapa output ya. Ini tampilan halaman depan, ini covernya hasil assessment talent mapping. Ada urutan 34 bakat, ya, ada peta bakat, ada 14 potensi kekuatan, ada strength, cluster map, ya. Kemudian ada 5 personal branding. Jadi ada 5 keluaran, ya. Ada 5 output yang kita dapatkan ketika kita setelah mengisi hasil talent mapping ya, assessment. Nah, coba kita bahas perlahan ya, satu persatu.
Dari urutan 34 bakat ini menggambarkan kekuatan kita, ya. Bakat terkuat nomor 1 sampai bakat terlemah nomor 34. Tapi yang perlu kita simak, yang perlu kita analisa, yang perlu kita dalami hanya bakat poin 1 sampai 7 itu bakat terkuat, kemudian bakat 8 hingga 14 itu bakat pendukung, kemudian bakat 28 hingga 34 itu bakat terlemah. Ya, fungsinya apa? Fungsinya kita berfokus pada sisi kekuatan. Ya, sisi kelemahan ya hanya kita siasati saja, bukan itu yang kita jadikan fokus utama, tetapi pada bakat kuat dan bakat pendukung. Ya. Kemudian di halaman setelah urutan 34 bakat, kita akan mendapatkan peta bakat, ya, ini profil yang bisa memudahkan kita kira-kira sebaran bakat kita ini ada di mana saja. Ada di thinking talents kah, ya, wilayah berpikir, itu pun dibagi dua, otak kanan, otak kiri, ya. Kemudian apakah di striving talents kah? Ya, ini wilayah-wilayah ketekunan, di mana thinking dan striving talents ini adalah domain individual, ya. Kerja-kerja yang tidak perlu berhubungan dengan banyak orang, ya. Atau influencing, ya, senang bertemu orang lain untuk mempengaruhi, atau relating talent, senang bertemu orang untuk bekerja sama. Influencing dan relating ini adalah wilayah-wilayah interpersonal di mana bekerja memang butuh kehadiran orang lain, ya. Kita butuh berinteraksi dengan orang lain, bahkan orang banyak, ya. Nah, kemudian dari peta bakat kita bisa melihat profil produktif, ya. Dari peta bakat ada owner, ya. Owner itu ketika thinking talents dan influencing talents, ya, itu lebih dominan. Sehingga orang owner ini adalah pribadi yang memiliki pikiran yang tajam dan mampu untuk mempengaruhi orang lain dengan kuat. Ya, namanya owner, ya, punya ide, mau mempengaruhi orang lain untuk eksekusi idenya. Gitu. Atau profil expert, ya, dia tersebar di thinking talents dan striving talents, punya pikiran cerdas, kemudian bisa mengerjakannya sendiri, gitu. Makanya dikatakan ahli, expert. Atau pionir, ya. Dia striving talents, tekun, kemudian influencing talents, dia bisa mempengaruhi orang lain, sehingga dia dikatakan pionir, ya, bisa memunculkan, memulai sesuatu yang baru, gitu, dan mengajak orang lain untuk mengikuti dia, gitu. Atau worker, ya, atau hard worker, ketika striving dan relating talents tersebar di kedua wilayah itu, menghasilkan orang yang tekun, ramah, dan pandai berhubungan atau bekerja sama dengan orang lain. Atau tipe influencer, ya, ketika tersebar di influencing dan relating talents, pribadi yang ekspresif dan mudah terhubung dengan orang lain. Atau people expert, tersebar di thinking dan relating talents, ini adalah pribadi yang cerdas dan senang mempelajari hubungan dengan orang lain, ya. Kalau berkaitan dengan orang lain, ini orang ini cerdas, sangat-sangat menikmati, ya. Kemudian atau yang terakhir profil produktif, manager, ya, di mana tersebar di keempat-empatnya, thinking, striving, influencing, dan relating, sehingga menjadikan orang ini memang bisa menggerakkan orang lain sekaligus bisa mengerjakan apa yang dia pikirkan, ya. Ini dari peta bakat. Kemudian selanjutnya dari urutan bakat itu, bakat kuat, bakat pendukung, dan dipengaruhi oleh bakat lemah, akhirnya ada 14 rekomendasi potensi kekuatan, ya. Potensi kekuatan. Kekuatan yang belum terasah. Ini baru prediksi, ya. Potensi kekuatan yang mungkin dimiliki oleh seseorang dengan urutan bakat yang 34 tadi, gitu. Kalau kita punya urutan 34 tadi seperti itu, yang bakat kuat, bakat pendukung, bakat lemah, kemungkinan 14 potensinya begini, gitu, ya. Ada caring, ada ideating, visioning, dan sebagainya, gitu. Nah, dari potensi kekuatan inilah kita bisa meraba-raba kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok untuk kita, gitu, ya. Nah, tentunya dengan potensi-potensi kekuatan ini kita benar-benar bisa merasakan, benar nggak sih dengan bekerja seperti ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, kita semakin merasa kuat, ya. Kita merasa produktif, kita merasa nyaman, gitu, ya. Bahwa inilah panggilan hidupku untuk produktif di wilayah ini, ya. Nah, secara lengkap ini dia strength cluster map, ya.
ada wilayah interpersonal ya, 3 ini kerjasama dengan orang lain, mempengaruhi orang lain atau melayani orang, atau wilayah individual dibagi 5 wilayah, ada otak kiri atas ya, otak kiri bawah, dalam ruangan, luar ruangan, kemudian wilayah individual fisik indera ini bakat secara fisik tapi kita tidak perlu bahas ya. Kemudian ada wilayah otak kanan. Nah, strength cluster map ini sekali lagi dipengaruhi oleh bakat kuat, pendukung dan lemah ya. Nah, di sini ada warna-warna merah ya, warna kuning ya. Di kotak-kotak yang bagian lapisan di dalam ini adalah PSP ya, potential strength, personal strength potensial. Jadi ini benar-benar sumbernya adalah bakat kita. Kalau yang di luar adalah PSS, personal strength statement, ini minat kita, ini pernyataan kita kalau kita rasanya kok nyaman di pekerjaan ini, rasanya kok mengerjakan ini kuat, rasanya. Ini pernyataan kita. Nah, yang 14 itu adalah ketika PSP atau potensi kita itu terkonfirmasi dengan statement kita. Ya. Jadi merah-merah atau merah kuning gitu, itu sebagai simbol kuat atau terkuat ya. Itulah yang akan direkomendasikan oleh talent mapping bahwa potensi kekuatan kita ada dalam cakupan 14 yang tadi itu ya. Kemudian secara praktis ya, talent mapping memberikan 5 pilihan personal branding. Ini tipe kekuatan ya yang bisa kita pilih sehingga kita bisa merepresentasikan diri kita ke khalayak bahwa diri kita itu adalah seorang ini, seorang itu ya. Bisa jadi seorang kreator ya, punya banyak ide, punya banyak gagasan, atau seorang motivator ya, senang sekali memotivasi orang lain ya, mencerahkan orang lain sehingga dia semangat untuk mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Nah, ini dia hasil dari talent mapping assessment secara singkat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Abah selalu memotivasi kita bahwa fokuslah pada kekuatan. Karena kekuatan itu ketika dikerjakan akan semakin kuat. Dan kelemahan sendiri siasatilah semampunya. Tentunya cara mensiasati kelemahan dengan mengoptimalkan kekuatan yang kita punya. Ya. Dan ketika kita tidak punya kekuatan ya, karena kita lemah di sisi bakat yang kita butuhkan dalam bekerja, tentunya kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Tentunya kita bisa memanfaatkan teknologi, kita bisa memanfaatkan metode-metode lain sehingga kerja-kerja kita tidak terhambat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana talent mapping ini diciptakan memang for everyone. Seperti kepribadiannya Abah yang harmoni, yang sangat senang berbagi, ya, believe ya, senang untuk melayani orang, senang untuk memajukan orang lain ya, senang untuk bagaimana ilmu ini dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi talent mapping for everyone ini bisa diakses ya, terbuka di www.temubakat.com. Bahkan talent mapping tidak hanya yang berbayar, tapi ada yang gratis walaupun versinya singkat, tetapi cukup powerful ya untuk memetakan tipe kekuatan kita. Namanya ST30, Strength Tipologi 30 gitu ya. Kemudian produk-produk dari talent mapping selain training ya, ada training basic, training dynamic. Yang kedua training ini sebagai persyarat ya, syarat untuk kita menjadi seorang praktisi talent mapping atau santri talent mapping. Kemudian ada talent mapping for organization ya, untuk memilih karyawan, untuk analisa pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ada produk yang lain seperti strength based motivation ya, strength based team building dan sebagainya. Kemudian komunitas atau organisasi talent mapping itu ada santri talent mapping ya. Kalau sudah mengikuti training talent mapping, kita sudah resmi sebagai santri talent mapping ya. Dengan ada pertemuan ya tingkat nasional namanya Jambore gitu. Kemudian ada dibagi per regional ya, ada Sumatera, ada Jawa gitu ya. Kemudian ada Kalimantan gitu. Nah, ketika santri talent mapping mengikuti talent mapping dynamic, dia akan naik level menjadi praktisi talent mapping yang bisa memberikan counseling, ya, bisa memberikan coaching, bisa memberikan
talent mapping assessment dan interpretasinya kepada klien-klien mereka gitu. Nah, itu dia talent mapping introduction. Ya, semoga dengan pemaparan ini kita bisa membuka ya pemikiran kita bahwa yang kita asah itu bukan sisi lemah dari yang kita miliki, tetapi apa sih sisi kuatnya, itu yang kita fokuskan, itu yang kita kembangkan. Sehingga waktu kita tidak habis, tenaga kita tidak habis, biaya kita tidak habis untuk sesuatu yang sia-sia. Jadi sekali lagi talent mapping memang diciptakan untuk sebuah makna, untuk sebuah bermanfaatan yang jauh lebih luas. Oke, sekian dari saya. Semoga pemaparan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.